Halo baking lovers. Nah, sekarang saya akan membuat yaitu kastengel. Kastengel itu ada singkatannya ya. Kas adalah keju, tengels adalah telunjuk. Jadi bentuknya selalu harus berbentuk telunjuk ya. Walaupun tidak sebesar telunjuk benaran ya, tetapi bentuknya panjang-panjang seperti telunjuk dan selalu dengan keju. Nah, yang sangat penting dalam pembuatan kastengel adalah proses terigunya ya. Terigunya yang bagus adalah kita sangrai dulu. Terigunya harus yang berprotein sedang ya. Kalau di sini saya pakai Sania ya, berprotein sedang. Kita sangrai, jangan sampai ada yang gosong, nanti nggak bagus ya. Asal kering saja, itu membuat nanti kastengelnya akan tahan lama. Dan yang kedua adalah kejunya. Kejunya tidak boleh dibuat menggunakan keju yang jenisnya cheddar ya. Dia harus menggunakan keju tua. Keju tua yang ada di Indonesia kan ada 3 atau 4 macam ya, yaitu keju Edam yang bentuknya bola, orang sini bilang namanya keju bola, atau kita pakai keju parmesan, atau keju natural yang bentuknya balok tapi wanginya parmesan, kita bisa parut, atau gouda ya. 4 jenis keju itu sangat mudah ditemukan di pasar-pasar di Indonesia dan hanya keju tua yang bisa dipakai. Karena apa? Kadar airnya sangat sedikit. Apabila Anda membuat nanti dengan menggunakan keju jenisnya cheddar, makanya cepat sekali melempem nanti dianya ya. Jadi harus pakai kejunya yang tua. Tentunya keju tua lebih mahal dan lebih wangi ya. Nah, proses pembuatannya pertama-tama kita kalau membuat kastengel itu khas sekali Belanda ya. Khas sekali Belanda. Jadi tidak boleh lepas dari butternya. Kalau di YouTube ini saya jelaskan ya. Saya menggunakan di sini kita pakai Westman. Nah, Westmannya cukup banyak. Masukkan, kemudian kita masukkan Blue Band. Karena pada zaman itu di Indonesia hanya ada Blue Band, tidak ada lainnya ya. Lalu yang baru ini kita masukkan adalah Holman Butter, gunanya untuk menambah aroma daripada Westman-nya ya. Nanti wanginya enak sekali ya. Ini adalah racikan saya sehingga nanti kastengelnya sangat wangi ya. Kemudian kita masukkan garam ke dalamnya. Kemudian kita masukkan gula pasir sedikit saja ya, atau kalau mau bagus pakai gula halus ya. Dan kita masukkan sini adalah Belvico cookies sedikit saja. Nah, dikit aja. Belvico cookies gunanya untuk merenyahkan adonan ya. Kemudian kita kocok. Nah, sampai agak sedikit mengembang. Nah ya, kocok. Matikan dulu, baru kita masukkan 1 butir telur ke dalamnya. Tapi saya mau pakai kuningnya saja ya. Nah, saya mau pakai kuningnya saja. Lalu kita kocok lagi. Nah, tuh. Sebetulnya kalau bikin ini jangan sampai terlalu mekar sekali kejunya ya, menteganya ya. Hanya asal saja. Nah, agak putih sedikit oke lah ya. Sudah cukup. Lalu kita masukkan keju tua ke dalamnya ya. Di sini saya pakai natural parmesan. Kocok dulu sebentar. Masukkan susu bubuk. Masukkan terigunya tapi sebagian saja. Nah, ya. Kocok saja, jangan takut. Sudah masuk semua. Tuh, kue kering sebetulnya sangat mudah dibuatnya ya. Baru kita masukkan sisa terigunya. Lalu kita aduk lagi sampai dia bisa dipulung ya. Tuh. Nah, biasanya kalau orang membuat membuat kue kering, itu terigunya kadang-kadang kalau ditimbang saja kadang-kadang suka kurang, tapi kadang-kadang kelebihan. Tergantung daripada terigunya. Makanya untuk membuat kastengel ini terigunya sebaiknya kita panggang dulu ya. Tuh. Nah, kalau sudah gini sudah bagus tuh. Saya mau tambahin keju tuanya dikit lagi ya, biar wangi ya.
Baru kita coba sama tangan, bisa dipulung. Oh tuh ya, sudah bisa dipulung ya, sudah bagus ya. Nah, ini adalah basic membuat kastengel ya. Tapi kastengel kita bisa variasi. Contohnya kalau mau enak bisa masukkan ke dalamnya yaitu seperti Maggi block atau chicken powder atau beef powder, jadi wanginya ada ya. Dan kalau mau enak lagi boleh dimasukkan ke dalamnya yaitu apa namanya, MSG. Sedikit saja ya, untuk satu resipi cukup 5 gram ya. Jadi kesannya harus asin ya. Nah di sini itu untuk variasinya, kita diamkan sebentar, dia kurang lebih sekitar 20 menit. Diamkan baru kita bisa dibuat apa namanya, telunjuk ya. Nanti saya kasih tahu caranya yang mudah. Nah kita diamkan saja dulu. Nah ini kita udah diamkan kurang lebih 10 menit atau 20 menit boleh ya. Kalau mau bagus di kulkas ya. Kemudian kita ambil kertas, ambil plastik. Nah kita lebarkan begini. Ya, kita letakkan di ujung sini, dipanjangkan, tutup begini, terus kita ambil scrub, tekan, tuh ya, biar panjang. Nah ya, tuh, ya cukup, letakkan gini, tuh ya. Nah ya, ini tinggal yang terakhir. Tuh, kita buka, masukkan di bawah ini. Nah, udah gini baru kita potong-potong ya. Jadi ada juga orang yang bikin pakai cetakan. Saya kira jangan ya. Yang pakai cetakan dilebar terus ditekan. Saya kira itu bukan kastengel, harus di roll dia ya. Lalu kita potong-potong. Terserah panjangnya mau sebesar berapa. Nah kurang lebih ya. Tuh. Kita ginikan lagi, letakkan di sini ya. Tuh. Dan bisa juga dipotong jadi satu nih ya, seperti begini, nanti saya kasih lihat ya. Tuh. Nah ini kan udah banyak. Kita bisa tempelkan saja, dekatkan. Ya, potong gini. Tuh. Ya, segini juga boleh tuh ya. Jadi panjangnya Anda bisa mengira-ngira sendiri mau berapa panjang ya. Nah, kita ambil lagi, selalu digulung dulu begini. Baru kita letakkan di sini ya. Tuh. Ini juga ya. Letakkan lagi di sini. Nah, di sini sudah jadi ya. Bisa lihat di sini, cuman bentuknya ada yang panjang, sebetulnya nggak apa-apa, jadi kelihatan kalau ini kerjaannya handmade ya. Di situ harga jualnya. Tapi kalau kita bikin bentuknya sama, semua kadang-kadang orang, oh ini mah mesin. Ya tentunya kualitasnya juga pasti beda ya. Tapi sebaiknya handmade, biarin ada panjang, ada pendek ya. Ini memang begini yang kerja, saya juga nggak bisa persis sama. Nah setelah itu kita oles dengan kuning telur. Ini kuning telur adalah campuran daripada 5 kuning telur atau 100 gram. Kita tambahkan dengan 30 gram cookie gloss ya. Kita beri cookie gloss, lalu kita aduk rata dan kita olesi di atasnya nih ya, tuh. Tuh semuanya, pinggirnya tidak perlu, hanya atasnya saja. Lalu atasnya kita kasih keju tua ya. Saya sini pakai parmesan yang balok. Tuh. Tuh ditempel aja gitu. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah atasnya dikasih keju. Kemudian kita panggang, suhunya 130 derajat. Kita panggang 15 menit dulu. Setelah 15 menit kita keluarkan dari oven. Diamkan sampai dingin. Setelah dingin kita panggang lagi 15 menit lagi. Sudah renyah sekali ya. Nah sekarang kita akan masukkan ke dalam oven dulu ya. Nih. Ya. Oke. Nah sudah saya oven.
kurang lebih 15 menit, suhunya 130 derajat. Tapi kalau Anda menggunakan convection oven boleh di 120 derajat kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit keluarkan dari oven, diamkan dingin. Setelah dingin kita panggang lagi sekali lagi ya. Nanti kastengelnya akan renyah sekali dan tahan lama. Biasanya dia tahan 1 bulan ya. Kita tunggu sampai dia matang. Nah, tadi kita bikin kastengelnya sudah 15 menit dipanggang, dikeluarkan, setelah dingin kita panggang lagi. Nah, sekarang sudah 15 menit ya. Kita ambil yuk ke dapur. Ya, ini sudah jadi. Nah, ya 15 menit dia sudah kering dan lihat di sini kejunya juga mulai kering ya. Dia sangat crispy sekali kalau diputus begini. Tuh, renyah sekali ya. Dan ini kalau udah dingin dia lebih kering lagi ya. Dan ini lezat sekali ya. Nah, ini sudah jadi ya. Tuh, lihatin kejunya udah kering ya. Kelihatan kan? Tuh, dia renyah sekali ini ya. Dan ini kalau kita putuskan gini dia renyah sekali tuh. Tuh. Ya, renyah sekali ya. Nah, saya akan tata di piring. Ini yang tadi saya bilang besarnya nggak bisa sama. Karena ini benar-benar handmade ya. Nah, kalau jualan juga kalau bisa yang kayak gini. Jangan yang pakai alat. Terus satu lagi. Nah, ya sudah jadi. Ini yang namanya kastengel original ya. Renyah, wangi. Kastengel bisa enak atau tidak enak tergantung bahannya apa yang kita pakai ya. Keoriginalannya tetap kita gunakan, jangan sampai tidak karena akan mempengaruhi rasa. Kedua, cara pemanggangan yang sempurna. 15 menit pertama kita panggang dan suhu 130. Dinginkan, kita panggang lagi 15 menit lagi, selesai ya. Dan inilah kastengel original. Selamat mencoba.